OJK juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin perusahaan leasing yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul, Dirugikan Leasing, Segera Lapor ke OJK. Pemirsa, kita sering mendengar dan juga melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita mengenai curhatan atau kisah pilu debitur yang menjadi korban dari oknum-oknum nakal karyawan leasing ataupun kelalaian yang dilakukan oleh sebuah leasing dalam menangani permasalahan dengan debiturnya, hingga menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Bagi masyarakat awam, mungkin mereka pasrah dengan kejadian yang mereka alami seperti kendaraannya diambil atau ditarik oleh leasing, intimidasi-intimidasi oleh oknum leasing, dan juga tidak transparannya proses lelang kendaraan jaminan. Kalaupun mereka ingin melaporkan tindakan oknum leasing dan leasing tersebut, mereka masih tidak tahu kemanakah mereka harus melapor. Untuk itu, pada kali ini saya akan memberikan arahan kemana harusnya laporan tersebut diajukan. Dulu, sebelum tahun 2011, leasing diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan juga Bank Indonesia terkait perlindungan terhadap konsumen industri jasa keuangan. Lepas dari tahun 2011, leasing kemudian diatur dan diawasi oleh sebuah badan yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan atau juga disebut OJK. Pembentukan badan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan pertama, terselenggara secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagaimana tujuan yang ketiga, bahwa tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lantas, perlindungan seperti apakah yang bisa diberikan oleh OJK? Tentu saja perlindungan yang diberikan adalah jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa merugikan konsumen industri jasa keuangan dari kenakalan dan ketidakprofesionalan sebuah leasing. Debitur merupakan konsumen dari leasing. Oleh karena itu, dia juga berhak untuk dilindungi oleh OJK. Selama ini sering terjadi kesalahpahaman atau salah kaprah yang dilakukan oleh debitur yang merasa dirugikan oleh leasing dalam melaporkan sebuah tindakan ketidakprofesionalan leasing hingga merugikan debitur. Mereka ini biasanya melaporkan leasing ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, bukan ke OJK. Memang BPSK diadakan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun dengan adanya OJK maka berlakulah asas hukum lex specialis derogat lex generalis yang bisa diartikan hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Industri jasa keuangan berada di bawah undang-undang tentang OJK. Oleh karena itu, sengketa antara debitur dengan pelaku usaha di industri jasa keuangan harus diperiksa oleh OJK. Untuk melaksanakan tujuan melindungi konsumen atau debitur di OJK, ada peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Sedangkan bagian yang khusus menangani perlindungan konsumen adalah bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen, serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka
memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dalam POJK tentang perlindungan konsumen, jasa keuangan memberikan batasan kerugian paling banyak 500 juta rupiah yang bisa difasilitasi penyelesaian pengaduan. Sebagai badan yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi leasing, OJK juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin perusahaan leasing yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi, tunggu apa lagi? Jika ada debitur yang merasa dirugikan oleh leasing, maka debitur bisa mengadukan dan atau melaporkan perusahaan leasing ke OJK yang ada di wilayahnya masing-masing. Demikian pembahasan saya kali ini, semoga bisa menambah wawasan pemirsa dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.